Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen serta rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya sebagai moderator akan memperkenalkan satu persatu nama anggota kelompok saya. Yang pertama, Ayu Putri Indra Pratiwi, Fadila Khairunisa, Intan Zulian Apri, Mita Julita, Pratiwi Aulia Azani, Tessa Trianti, Utama Irfan Abdi, Fiona Maisyah Yuliadri, Diva Rairatul Jannah, Laras Ras Indra, Amanda Aulia Putri, Amelia Putri, Atia Imaniti Gading, Cindi Aurelia Nabila, Gita Indah Cahyani, Edil Wahyu Putri. Itulah nama-nama dari anggota kelompok 7. Baik, kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Fiona. Kepada Saudari Fiona, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pengertian Pancasila dapat dijelaskan secara etimologis, historis, dan terminologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi, secara etimologis, Pancasila merupakan dasar atau prinsip bagi negara Indonesia. Secara historis, Pancasila sudah hadir di tengah masyarakat Indonesia, namun hal itu hanya sebatas nilai-nilai dan ketika kemerdekaan Indonesia barulah Pancasila dikonsep dan dilahirkan secara tertulis. Secara terminologis, Pancasila merujuk kepada dasar negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi pertama yang telah disampaikan oleh Saudari Fiona. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ayu Putri Indra Rahma. Kepada Ayu, waktu dan dapat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila yang berkaitan dengan sikap kita sebagai umat kepada Tuhannya. Warga Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Lalu, contoh dari penerapannya yaitu mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan agama. Yang keempat, tidak merendahkan dan cemooh agama maupun memeluk agama lain. Yang kedua, yaitu sila kedua, yaitu berhubungan terhadap perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Dari sila kedua ini, setiap warga negara Indonesia harus memperhatikan akan pentingnya sikap kemanusiaan antar warga negara. Contoh penerapannya itu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang yang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya, saling mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa, menjalin pertemanan, dan tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Sila ketiga adalah nilai yang penting harus semua warga pahami. Setiap warga negara Indonesia harus berupaya sesuai dengan kemampuan mereka untuk membangun negeri ini menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Lalu contoh penerapannya yaitu bangga menggunakan bahasa ibu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Lalu pada sila keempat, berkaitan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dan menyelesaikan masalah, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contoh penerapannya, pada sila keempat yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengarkan pendapat dalam bermusyawarah. Lalu pada sila kelima, perilaku kita dalam bersikap adil terhadap semua orang, seperti yang kita tahu bersama bahwa negara kita dibangun dengan berdasarkan keadilan yang dijunjung tinggi. Contoh dari penerapannya itu mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, serta menjaga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang kedua yang telah disampaikan oleh Ayu. Baik, materi yang ketiga yang telah disampaikan oleh Saudari Pratiwi Aulia Azani. Kepada Saudari Pratiwi, untuk dapat dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, implementasi sila pertama. Pada sila pertama ini juga mengandung makna toleransi terhadap agama, karena dalam sila ini tidak mengatur apa yang harus dianut, melainkan Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh masyarakat Indonesia harus mempercayai Tuhan Yang Esa. Implementasinya adalah banyaknya rumah ibadah tersebar di wilayah Indonesia, bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun. Yang kedua, implementasi sila kedua. Walaupun hanya terdiri dari beberapa kata, tetapi sila ini memiliki makna yang sangat mendasar untuk kita menjadi manusia yang baik. Ideologi Pancasila ini sangat luar biasa, di mana mengajarkan prinsip menjadi manusia yang seharusnya, yakni manusia yang adil dan telah dipaparkan di paragraf sebelumnya, yaitu tentang sila pertama, kejujuran menjadi penerapan di sila pertama, dan kejujuran ini adalah contoh dari adab, di mana hal ini dijabarkan secara kompleks di sila kedua ini. Adab dan keadilan juga mulai diajarkan di ruang lingkup yang sangat kecil sejak dini, yaitu di rumah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang ketiga yang telah disampaikan oleh Saudari Pratiwi. Baik, materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Edil Wahyu Putri. Kepada Edil, waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Implementasi sila ketiga. Implementasinya adalah di mana diajarkan manusia harus hidup berkelompok, yakni misalnya berkelompok seagama. Sila ini juga menjadi ciri Indonesia, yaitu gotong royong, dan penerapan gotong royong dapat kita lihat mulai dari kelompok kecil hingga kelompok besar. Implementasi sila keempat. Di mana sila keempat yaitu musyawarah dan mufakat merupakan prinsip demokrasi yang ada di Indonesia, yakni organisasi-organisasi yang ada haruslah mendahulukan musyawarah untuk mufakat, dan organisasi dipimpin oleh pemimpin bijak dan dapat mengayomi. Implementasi sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan keadilan. Kembalikan ke Baiklah, itulah materi yang keempat yang disampaikan oleh Saudari Edil. Lanjut materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Mita Julita. Kepada Mita Julita, waktu yang 4 dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila harus menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sampai hari ini harus tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh sebuah kelompok masyarakat, sehingga Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia. Perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang kelima yang disampaikan oleh Saudari Mita Julita. Materi yang keenam yang akan disampaikan oleh Saudari Cindy. Kepada Saudari Cindy, waktu dapat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki asas kerohanian yang memiliki cita-cita hukum sehingga dijadikan sumber nilai dan norma, moral, kaidah, atau hukum di negara baik tertulis maupun yang tertuang dalam undang-undang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara Indonesia. Kedua, mencangkup suasana batin yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, memiliki norma yang terkandung dalam undang-undang yang mengajukan pemerintah dan setiap penyelenggara negara yang memegang teguh cita-cita para rakyat yang luhur. Yang kelima, menjadi sumber semangat bagi pemerintah dan penyelenggara dalam melaksanakan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang ke-6 yang telah disampaikan oleh Saudari Cindy. Selanjutnya materi yang ke-7 yang akan disampaikan oleh Saudari Tessa Tianti. Kepada Saudari Tessa, waktu tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragama. Sekian materi dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, itulah materi dari hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, pertanyaan pertama dipersilakan kepada Saudara Mario Firman. Kepada Saudara Mario Firman, waktu dapat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada tim penyaji dan moderator. Saya izin bertanya terkait dengan materi kelompok, yaitu pada Pancasila pertama kita tahu ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila kelima keadilan sosial. Saya izin bertanya, bagaimana cara pemerintah menerapkan Pancasila ini, baik itu pusat maupun daerah? Karena kita tahu di beberapa daerah, baik itu agama Muslim, Kristen masih tidak bebas mempunyai rumah ibadah atau menjalankan ibadahnya masing-masing. Jadi bagaimana menerapkan kedua nilai Pancasila ini? Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mario. Kepada Saudara Mario, dipersilakan lagi untuk mengetik ulang pertanyaannya di forum chat. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua kepada Saudari Putri Wi Syahril. Waktu dapat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Putri Wi Syahril ingin bertanya yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa kepada anak-anak Indonesia itu tentang pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara, karena kita ketahui pada kenyataannya masih banyak anak-anak zaman sekarang bahkan tidak hafal ideologi negaranya sendiri. Apakah bisa dipahami, moderator? Bisa dipahami, Putri? Baiklah, pertanyaan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Ariska Amelia. Kepada Saudari Ariska Amelia, waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Saya Ariska Amelia, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, coba kelompok jelaskan mengapa pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Ariska Amelia. Baik, saya ingatkan sekali lagi kepada Saudari Putri serta Saudari Akila tadi dipersilakan untuk mengetik ulang pertanyaannya di forum chat. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh kelompok kepada Saudara Irfan, waktu dapat dipersilakan. Apakah Saudara Irfan masih berada dalam Zoom?
Baiklah, mungkin saudara Irfan terkendala jaringan. Baik, pertanyaan yang pertama, pertanyaan dari saudara Mario yang akan dijawab oleh Atia. Kepada Atia, waktu dapat dipersilahkan. Maaf, Apakah Afdan, tapi dia saudari jawab Atia sudah pertanyaan berada? dari Putri. Kepada saudari Atia, waktu dapat dipersilahkan. Maaf, kepada Atia. Untuk pertanyaan, baik kita skip dulu pertanyaan dari Mario. Untuk pertanyaan Putri yang akan dijawab oleh Atia. Kepada saudari Atia, waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu bagaimana cara menumbuhkan rasa implementasi Pancasila pada anak zaman sekarang. Karena kita ketahui pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak tahu dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus tetap dipahami dan diamalkan di tengah arus globalisasi di Indonesia. Generasi milenial menjadi objek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Ini bertujuan agar Pancasila tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah kedaulatan bangsa. Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka pintar, memiliki sikap toleransi, kohesif, dan punya literasi keagamaan yang baik. Namun ada strategi khusus dalam menanamkan nilai Pancasila pada generasi muda. Pengamalan tidak boleh dilakukan dengan metode indoktrinasi, harus dilakukan secara fleksibilitas. Ada perbedaan strategi penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial. Metode doktrin dipandang sudah tidak relevan dengan sikap dan pola pikir generasi milenial. Kita perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda. Memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Kita juga bisa memanfaatkan sejumlah tokoh berpengaruh seperti influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Gali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial. Strategi selanjutnya yaitu penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, maka kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan dari saudari Putri. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan jawabannya, dipersilakan untuk raise hand. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan jawaban, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudari Ariska yang akan dijawab oleh saudari Gita. Kepada saudari Gita, waktu dapat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ariska. Jawabannya yaitu pendidikan Pancasila dapat berpengaruh besar bagi mahasiswa untuk lebih mengenal dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber, norma, dan tolak ukur tentang baik, buruk, salah benarnya tingkah laku manusia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan Ariska dari kelompok. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan penambah jawaban, dipersilakan untuk raise hand. Izin menambah jawaban, moderator. Siapa tadi itu? Mohon maaf.
Izin nama jabatan moderator. Baik, kepada Saudari Amelia waktu dapat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya, mengapa pendidikan Pancasila penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi falsafah yang harus diperhatikan dan dihormati oleh setiap rakyat. Sebagai seorang mahasiswa, dengan sadar untuk tidak sadar dituntut untuk menjalankan dan mematuhi tugas, hak, dan kewajiban sebagai seorang warga negara Indonesia. Tugas, hak, dan kewajiban yang dijalani dan dipatuhi itulah yang membawa perubahan bagi setiap mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda adalah penerus pejuang dan tulang punggung bangsa Indonesia. Karena itulah sangat penting sekali bila dalam diri setiap mahasiswa ditanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang maksud adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa sebab generasi muda zaman sekarang harus ditata sedemikian rupa agar karakternya dapat dibentuk, dibina, dan dibimbing. Sekian, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban penambahan jawabannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan jawaban dipersilakan untuk raise hand. Izin menambahkan moderator. Baik, kepada Saudari Laras waktu dapat dipersilakan. Baik, saya Laras Susindra ingin menjawab pertanyaan dari Ariska. Mengapa pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya lanjut. Pertanyaan ketiga oleh Saudara Mario yang akan jawab oleh Saudara Irfan. Kepada Saudara Irfan, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mario. Bagaimana seharusnya cara pemerintah untuk menjalan nilai Pancasila yang dua itu? Bang. Bagaimana seharusnya cara pemerintah untuk menjalan nilai Pancasila yang dua itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Semua manusia bebas memilih agama dan kepercayaannya. Terus keadilan sosial berarti harus adil dan terikat, ibadah dan tempat ibadah. Beberapa daerah di seluruh Indonesia ketimpangan terhadap umat agama dalam membangun atau melakukan ibadah. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari kelompok. Kepada teman-teman yang ingin memberikan penambah jawaban dipersilakan untuk raise hand. Izin menambahkan Abdan, moderator. Mohon maaf, siapa yang ingin menambahkan jawaban? Dan baik, kepada Saudari Gipa waktu dapat dipersilakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Gipa Rodatul Jana dengan NIM 21006118. Saya perwakilan dari kelompok 7. Akan menjawab pertanyaan dari Mario. Indonesia sebagai negara Pancasila juga memfasilitasi dan mengakomodasikan penyelenggaraan aktivitas keagamaan setiap warga negara, serta pada saat yang sama tetap menjamin kebebasan setiap warganya untuk menjalankan keyakinan serta kepercayaannya masing-masing, tanpa ditentukan oleh negara. Kementerian Agama RI telah merumuskan sebuah gagasan yang disebut sebagai modernisasi beragama. Melalui modernisasi beragama, Kementerian Agama mendorong pertumbuhan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan, karena agama apapun memang melarang setiap umatnya untuk berlebih-lebihan. Kementerian Agama sudah merumuskan sejumlah indikator keberhasilan modernisasi beragama, yang salah satunya adalah adanya wawasan kebangsaan yang kuat pada umat beragama.
Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penambahan jawaban dari Saudari Giva. Kepada teman-teman yang ingin memberikan penambahan jawaban, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kalau tidak ada, saya akan berikan pertanyaannya kepada masing-masing penanya. Apakah Saudari Putri sudah paham dengan jawaban kelompok serta penambah jawaban? Sekali lagi, apakah Saudari Putri sudah paham atas jawaban dari kelompok serta penambahan jawaban? Lanjut saja moderator kalau tidak ada orangnya. Baiklah, saya lanjut kepada Saudara Mario. Kepada Saudara Mario, apakah sudah paham dengan dari jawaban kelompok serta penambahan jawaban? Baiklah, terima kasih kepada tim penampil dan teman-teman yang menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Saya sudah paham dan jelas dengan jawaban dari teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah Saudari Ariska sudah paham dengan pertanyaan kelompok serta penambahan jawaban? Baik, terima kasih moderator. Insya Allah saya sudah paham atas jawaban dari kelompok dan juga penambahan dari teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai moderator, saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok.